Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Renungan Malam bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Dan dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, malam hari ini kita akan kembali dibaharui oleh firman Tuhan dalam tuntunan tema menyongsong kedatangannya. Bapak Pendeta Agustinus Pali malam hari ini akan menjadi sarana pelayanan firman bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan bahagian firman ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur ya Tuhan karena hari demi hari kami terus menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan dalam kesyukuran kami malam hari ini ya Tuhan, hati kami rindu untuk kembali dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Berkenan Tuhan Engkau memberkati kami sekalian, mengaruniai kami hikmat dari Tuhan sendiri, sehingga kami dimampukan untuk memahami lebih jauh apa kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tak dapat dipungkiri dan bukan rahasia lagi betapa jengkelnya, betapa resahnya, betapa gelisahnya dan bahkan bosannya ketika kita menunggu sesuatu yang tak pasti. Lebih ketika yang ditunggu, yang diharap-harapkan, yang dinanti-nantikan tak kunjung datang jua. Dipastikan mungkin kita tidak akan lagi menunggu. Dan hal-hal seperti itu bisa membuat fokus kita beralih ke hal-hal yang lain. Dan bisa saja hal yang dinantikan kemudian kita tinggalkan, kita tak peduli lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berupaya supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Orang Kristen mula-mula yang tersebar di beberapa tempat juga mengalami keresahan, sedang mengalami ketidakpastian. Hati mereka gundah gulana. Ada yang tidak sabaran lagi. Ada yang menggerutu dan menyalahkan. Ada yang sudah tidak tentram lagi hidupnya. Dipersoalkan, disebabkan oleh karena persoalan hari Tuhan yang disampaikan bahwa Tuhan akan datang. Dengan itu mereka mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi yang ditunggu-tunggu tak datang jua. Muncullah polemik di tengah-tengah kehidupan jemaat.
Ada yang sudah memastikan karena sudah sekian lama menanti, yang dinantikan tak datang juga, Tuhan tak datang juga. Mereka sudah berupaya untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan tak datang juga. Dan memastikan dalam penantian yang tak tentu itu, mereka berkesimpulan, Tuhan tak akan datang. Tetapi ada juga yang memastikan dan masih bertahan dalam penantian bahwa Tuhan akan datang. Sehingga dalam menanti-nantikan Tuhan, mereka terus menghitung hari. Menghitung hari, detik demi detik. Mereka terus menghitung hari. Dari hari ke hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Tuhan tak datang juga. Mereka mulai lemah, mereka mulai tidak sabar. Tapi masih ada juga yang tetap bertahan. Dan dalam kehidupan banyak jemaat ada karena menanti Tuhan. Ada yang sudah tidak beraktivitas lagi. Mereka terus beribadah, meninggalkan dunianya, meninggalkan aktivitasnya, karena mereka yakin Tuhan akan datang. Mereka terus melakukan itu, tetapi Tuhan tak datang pula. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada juga yang berdiam diri, yang tidak lagi melakukan apa-apa. Nah, ternyata Bapak Ibu, Paulus datang menegur, menguatkan, menasihati. Petrus datang dengan firman Tuhan menasihati orang-orang percaya yang mulai ragu, yang mulai apatis, masa bodoh dan lain sebagainya. Bahwa Tuhan akan datang. Tetapi ada sesuatu hal yang dilakukan. Tema kita mengatakan menyongsong kedatangannya. Harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menyongsong kedatangannya. Dalam firman Tuhan dikatakan di sini bahwa sambil menantikan semuanya itu, artinya Tuhan akan datang. Sambil kita menantikan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus berupaya, kita harus berkarya, kita harus berusaha. Kita tidak boleh pasif. Supaya kita tidak jenuh. Kita beraktivitas sebagaimana aktivitas yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dengan catatan kita tidak bercacat dan tidak bernodah dalam pendamaian dengan Dia. Artinya kita harus tetap mengekspresikan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kita harus percaya kepada Kristus bahwa Dia akan datang. Nah, Paulus datang di sini menyatakan bahwa kita harus menyatakan kesetiaan kita. Ketaatan kita kepada Tuhan sambil terus menyongsong Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Fokus kita terus kepada janji Tuhan. Dengan sebuah kepastian bahwa janji Tuhan akan digenapi. Bahwa semuanya itu akan terjadi. Bahwa sambil menantikan semua itu, kita tidak boleh berdiam diri, tetapi kita terus bergerak aktif, menyatakan iman kita, sukacita kita, syukur kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, hidup kita kepadanya. Nah, dalam memaknai Minggu Advent, kedua tentang hari Tuhan itu, kita tidak boleh jemu. Kita tidak boleh jenuh dalam menantikan semuanya itu. Dan yang terpenting, dalam berupaya kita harus berjaga-jaga
Jangan sampai kita tertidur, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita kehilangan arah hidup. Dalam kesempatan malam hari ini, cinta Tuhan itu sudah digenapi. Dan cinta lewat janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali, itu pun pasti akan digenapi. Waktunya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi tugas kita harus berupaya untuk terus menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menjadi sasaran kasih cinta Tuhan lewat penyelamatannya. Nantikanlah Dia, song-songlah Tuhan dengan sukacita dan ketaatan, kesetiaan hanya kepada Dia. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Allah yang baik, Allah yang sudah berperkara menyatakan kebaikan, keselamatan bagi kami. Allah yang telah menyelamatkan kami dan akan datang menjemput kami pada waktu-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami, iman, pengharapan, cinta kami kepadamu, agar kami tetap fokus mengarahkan hidup kami, tak jemu-jemu, tak lelah, terus hidup terarah sambil menyongsong waktu Tuhan itu. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun, jemaat-Mu dimana saja, dalam keadaan apapun. Mampukan kami memaknai secara khusus Minggu Advent yang kedua ini, sambil mempersiapkan diri merayakan kelahiran Tuhan Yesus lewat peristiwa Natal, menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua. Dipuji, dimuliakan Kau ya Bapa di surga. Terima kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Demikianlah renungan malam hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.